Dari awal tadi sudah saya singgung bagaimana kemudian yang terjadi. Sekali lagi saya akan umumkan ini merupakan hasil dari quick count ataupun juga hitung cepat. Bagaimana para wakil PDI Perjuangan ataupun juga pasangan yang mereka usung, kami akan fokus berbicara mengenai dua daerah, yaitu Jawa Tengah yang memang selama ini disebut sebagai kandang mereka, kandangnya Banteng, tapi ternyata hasilnya kurang bersahabat atau hasil quick count-nya tidak seperti yang diinginkan. Sementara di Jakarta malah berjaya. Kalau kita bisa lihat di belakang saya, ini adalah dua pasangan calon yang memang kondisinya ataupun juga hasil dari quick count-nya ini berbeda. Tawanya begitu terbuka, begitu lebar, begitu renyah sepertinya Mas Pram dan Bang Rano, karena memang hasil dari hitung cepat ini memang menobatkan sementara unggul ada di posisi pertama. Sementara untuk pasangan Andika dan Hendra Prihadi ini juga belum mampu mendapatkan suara tertinggi di Pilgub Jawa Tengah. Yang ada di samping saya yaitu Prof. Effendi Ghazali selaku pakar komunikasi dan politik Universitas Indonesia atau yang kita punya panggilan akrab Bang EG. Juga punya penilaian mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang EG. Ya. Menarik kalau kita lihat. Ya, menarik. Ya kan, dua daerah ini. Kita fokus bicara mengenai dua daerah ini. Dua daerah ini. Tapi nanti bukan hanya Bang EG yang bersama saya, juga sudah hadir para narasumber lainnya yang akan berbicara mewakili juga dari PDI Perjuangan, juru bicara PDIP yaitu ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Seno. Selamat sore Mbak Putri. Baik. Terima kasih. Ya, dan kita juga masih... Kayaknya mic-nya belum dibuka nih. Oh, baru kebuka, baru terbuka. Kami sih sudah bisa mendengar suara Mas Seno. Mas Seno sudah bisa mendengar suara kami? Baik, kita coba perbaiki kembali. Bisa dengar suara dari studio, mohon maaf. Oke, kita akan coba perbaiki komunikasi dengan Mas Seno. Saya juga akan perkenalkan narasumber berikutnya. Nanti akan bergabung juga Bang Mardhani Alisera yang juga akan mewakili suara koalisi dari Kim Plus ini. Karena memang lawan yang dihadapi oleh pasangan-pasangan dari PDI Perjuangan di dua daerah ini adalah merupakan perwakilan dari Kim Plus. Kemudian juga sudah bergabung dengan kita Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini selaku Ketua Departemen Politik Universitas Diponegoro, yaitu akan memberikan pandangannya juga Pak NHS. Kita juga punya panggilan akrab, tapi sepertinya juga masih kita coba perbaiki komunikasi kami dengan para narasumber tersebut. Bang EG, catatan dari kita tidak langsung bicara mengenai hasil quick count sementara mengenai dua daerah ini, tapi bagaimana hasil pilkada serentak, apa yang harus dicermati? Secara umum pilkada serentak tentu saja ini adalah nggak tahu ya, sejauh atau sependek pengetahuan saya, ini adalah pilkada serentak yang dilaksanakan satu-satunya mungkin di dunia itu langsung menyambung sesudah pilpres. Dalam tahun yang sama hanya berjarak beberapa bulan ya. Bahkan kalau diambil kaitannya dengan pelantikan presiden dan kabinet, jaraknya sedikit sekali ya, 20 Oktober ke 27 November. Apa yang kemudian terjadi? Bisa jadi beberapa poin itu. Yang pertama, akhirnya orang melihat agak sedikit awkward itu agak sedikit canggung ketika misalnya presiden yang agak lumrah dia akan mendukung calon dari partainya gitu ya. Di Amerika Serikat kan terjadi demikian. Kita kalau untuk pilpres ada catatan cuti dan sebagainya. Tetapi katakanlah kalau kita bilang enggak apa-apa sejauh dia mendukung calon dari partainya, tapi itu ada jaraknya 2 tahun kalau di Amerika gitu. Kalau di kita jaraknya baru dilantik, baru mengucapkan pidato bahwa saya tidak hanya akan menjadi presiden bagi yang memilih saya, tetapi juga bagi seluruh bangsa, artinya termasuk yang tidak memilih saya. Nah tiba-tiba nanti dia langsung kemudian seakan-akan mengendorse satu pasangan tertentu gitu. Nah, lagi-lagi itu bukan karena kesalahan sistem demokrasi, walaupun ada peraturan cuti dan tidak, tapi menurut saya waktunya terlalu pendek. Yang kedua, kita tahan dulu, mungkin Bang Egy, kita tahan poin keduanya nanti, karena kita sudah terhubung dengan Mas Seno. Mas Seno, ini juga menjadi pertanyaan dari berbagai pihak. Kenapa kemudian pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini malah keok, malah tumbang, tapi sekali lagi Mas Seno ini merupakan hasil sementara dari hitung cepat ataupun juga quick count, ini tumbang di daerah mereka sendiri, di kandang Banteng. Apakah memang Jawa Tengah ini sudah tidak layak lagi disebut sebagai kandang Banteng, Mas Seno? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau kita melihat bagaimana dinamika di Jawa Tengah, tidak hanya di Jawa Tengah ya, tapi kalau kita melihat di Sumatera Utara, lalu di Banten, lalu di berbagai daerah-daerah yang lain, memang pilkada ini tidak bisa dilepaskan dari situasi beberapa bulan yang lalu, yang kita seluruh Indonesia menyaksikan bahwa ada upaya-upaya untuk melayani ambisi kekuasaan dari mantan penguasa yang namanya Pak Jokowi.
Itu dalam konteks ini kemudian ingin mengupayakan agar pilkada-pilkada itu bisa dikondisikan dengan sedemikian rupa. Maka pada waktu itu beberapa bulan yang lalu harus kita ingat bahwa ada berbagai gelombang kritisisme dari masyarakat, berbagai gelombang kritik tentang yang itu memuncak dalam konteks peringatan darurat terkait dengan undang-undang di MK dan lain sebagainya. Nah dalam konteks itu saya rasa kita bisa menggambarkan hasil dari pilkada yang terjadi saat ini, itu spiritnya masih terbawa itu. Bagaimana skenario besar itu waktu itu mengupayakan agar bisa terjadi berbagai macam daerah pilkada diupayakan paslon tunggal. Maka paslon-paslon itulah yang dikondisikan untuk bisa menang. Dan hari ini kita mendapat berbagai laporan bahwa di lapangan pengondisian itu terjadi dengan sedemikian rupa. Di Jawa Tengah misalnya laporan ketegangan itu muncul paling menonjol di Solo dan di Boyolali misalnya. Berbagai laporan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran netralitas, berbagai laporan tentang intimidasi, berbagai laporan tentang mobilisasi kekuatan dan sumber daya negara. Itu masuk ke kami dan sedang kami proses dan akumulasikan semuanya untuk kemudian dilakukan langkah-langkah yang prosedural dan konstitusional untuk melakukan perlawanan secara terukur terhadap itu semua. Kenapa begitu? Karena kami masih setia pada prinsip yang sama, yaitu sebenarnya pilkada ini harusnya adalah sarana kedaulatan rakyat. Waktu momentum yang terbaik untuk meregenerasi kepemimpinan, mencari pemimpin yang terbaik, dan harusnya rakyat bisa memilih dengan bebas dan merdeka. Tetapi di berbagai tempat yang terjadi kan sebaliknya. Ini berbagai upaya untuk menyeragamkan pilihan rakyat, untuk mendorong dengan cara-cara yang di luar koridor konstitusional, itu dilakukan dengan sedemikian rupa menggunakan sumber daya negara. Nah, oleh karena itu saya rasa kalau hari ini apakah Jawa Tengah kandang banteng atau enggak salah kalau ada yang bilang bahwa mungkin bukan kandang banteng murni, tetapi kandang bansos ini jadinya kalau dalam konteks pilkada. Karena kalau bicara pileg sebenarnya PDI Perjuangan masih bisa dibilang punya kandang di Jawa Tengah. Kita masih dipercaya memenangkan pileg kemarin kan. Tapi dalam kondisi kami di pilkada dikeroyok oleh mayoritas partai, semua partai melawan kita. Dan kami mendapatkan angka di atas 40%. Saya rasa itu membuktikan bahwa keperkasaan PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu masih jaya. Nah di Jakarta terjadi sebaliknya. Ternyata arus balik kritisisme masyarakat itu mengumpul. Sehingga suara Mas Pram dan Bang Dul ini cukup untuk memenangkan pilkada Jakarta satu putaran. Meskipun tanpa kekuatan politik yang maksimum, meskipun tanpa kekuatan dari endorsement dari mantan penguasa yang luar biasa, tetapi kita menyaksikan bagaimana kekuatan itu akhirnya kandang banteng bergeser ke Jakarta. Dan di banyak daerah lain yang sebelumnya bukan merupakan basis elektoral kita. Jadi menarik mencermati pilkada kali ini karena ini mencerminkan satu tarikan nafas dengan Pilpres kemarin. Itu Mbak. Oke, Mas Seno katakan bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng atau tidak murni lagi kandang banteng, tapi disebut kandang bansos. Apa maksudnya? Apakah ada hubungannya juga dengan pengkondisian tadi? Bagi-bagi bansos untuk mengkondisikan pemenang. Begitu maksudnya Mas Seno? Ya tentunya artinya mobilisasi itu dilakukan dengan berbagai cara. Ini Perludem baru saja mengeluarkan rilis bahwa ada dugaan money politik yang begitu besar di beberapa provinsi. Salah satunya termasuk Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Nah, laporan-laporan ini tentu tidak bisa otomatis langsung dilaporkan secara mengikuti prosedurnya. Karena waktu kampanye kan sangat singkat, 60 hari saja. Maka ini semua sedang kami kumpulkan. Bukti-buktinya, berbagai dugaan tersebut. Dan itu dirasakan di bawah. Memang tidak mudah kalau bicara tentang penggunaan alat negara itu untuk dibuktikan secara rigid. Kenapa? Karena semuanya ya ini saat di bawah. Kita katakan misalnya kita punya Panwaslu, kita punya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Tapi di lapangan kan ini mayoritas orang biasa memang yang mengawasi itu. Sehingga bagaimana orang-orang biasa, orang-orang yang bekerja sehari-hari itu diminta untuk membuat laporan yang itu melawan misalnya figur-figur yang punya otoritas keamanan negara, punya otoritas misalnya dalam konteks penegakan hukum. Pastinya tentu tidak mudah untuk memupuk keberanian untuk mengambil tindakan tertentu. Nah, hal-hal semacam ini sedang kami kumpulkan semua karena laporannya banyak sekali di Jawa Tengah terjadi. Maka saya bilang tadi, kandang banteng itu jadi agak dikotori sebagai kandang bansos itu Mbak Putri. Mas Seno, apakah betul ini yang menyebabkan kekalahan dari pasangan yang diusung PDIP di Jawa Tengah, kandang banteng ini? Apakah memang murni hanya masalah pengkondisian atau jangan-jangan Mas Seno, karena mesin-mesin politik PDIP nggak bergerak secara maksimal, nggak optimal. Tapi nanti ya Mas Seno ya, dijawab nanti
nanti, termasuk juga nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari narasumber berikutnya, yaitu pengamat politik dan Ketua Departemen Politik Universitas Diponegoro, Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini atau Pak NHS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak NHS. Ya, kami coba akan menghubungi kembali Pak Nur Hidayat Sardini untuk bisa bergabung kita di perbincangan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Seno sudah sampaikan tadi di segmen awal apa yang menyebabkan pasangan yang diusung ini kalah di kandang banteng. Sedikit komentar mungkin dari Bang Ege. Saya mau agak cepat mengatakan, nanti ada Nur Hidayat ya. Saya mau mengatakan bahwa pilkada di seluruh Indonesia dengan hasil penelitian di Bank Kompas, Perludem dan lain-lain, betul tadi masih diwarnai oleh bansos. Orang tuh suka menerima dan uang ataupun pemberian barang sembako ini ya. Ini kegagalan dari revolusi mental kita, ya kan? Karena kalau enggak ini ya kita menyambut gembira tidak terjadi misalnya kekerasan, tapi dalam konteks bansos atau bentuk itu mereka mau menerima. Padahal harusnya satu klik aja di data Kementerian Sosial itu sudah harus keluar semua. Di mana diberikan, kapan, vendornya siapa gitu ya. Jangan-jangan mempersoalkan ini kita dianiaya nanti. Tapi maksudnya itu konsep sehingga tidak perlu ada bansos-bansosan pada pilpres yang diberikan di pinggir jalan, pilkada dan lain-lain. Balik ke Jawa Tengah, menurut saya ada dua hal. Yang pertama ya, coba nanti Mas Nur Hidayat juga memberikan catatan. Ada kelompok pemilih muda yang relatif rasional, yang pendidikannya baik, itu masuk ke PDI Perjuangan di daerah-daerah perkotaan. Seperti Mas Seno inilah kurang lebih begitu ya interaksinya. Mereka akan menjadi pemilih masa depan loh, atau pemimpin masa depan. Nah, pada bagian lain orang kurang melihat bahwa banyak juga ternyata lepas dari ini kan sebuah partai besar, mesin politik belum tentu jalan. Tapi di Jawa Tengah itu ada figur yang namanya Sudaryono bersama dengan tim jangkriknya yang sudah hampir 2 kali maju, disuruh mundur, disuruh maju lagi, disuruh mundur lagi, yang tahu semua posisi-posisi itu. Dan menurut saya cukup menentukan ketika misalnya Litbang Kompas itu hanya memberikan suara yang tidak terlalu jauh berbeda antara kedua pasangan ya, Lutfi Gus Yassin dengan Andika dan Hendra. Ya. Jadi ini hal-hal yang menurut saya membuktikan bahwa ada kerja-kerja keras yang selama ini lalu digabung muncul pada saat terakhir ya. Lepas dari saya tidak punya kemampuan atau tidak punya waktu untuk meneliti seberapa banyak endorsement dari Pak Jokowi yang kelihatan turun di mana-mana. Mungkin nanti Pak Nur Hidayat ya. Ya, nanti Pak Nur Hidayat mungkin bisa berikan pandangan, tapi karena sepertinya waktunya Mas Seno cukup terbatas untuk bergabung dalam forum ini, silakan Mas Seno juga diberikan pandangan apa yang disampaikan Bang Ege tadi, termasuk juga yang saya sempat pertanyakan, masa sih cuma karena bansos ataupun pengkondisian, jangan-jangan karena memang kerja mesin-mesin partai ini belum optimal, belum maksimal, walaupun tadi Bang Ege sudah berikan catatan mengenai kerja-kerja dari kader-kader terlebih dahulu. Silakan Mas Seno. Saya rasa ini satu partai lawan belasan partai. Maka angka 40,1% itu membuktikan bahwa soliditas mesin partai sudah bekerja semaksimal mungkin. Bagaimana tidak kita dikeroyok dengan situasi yang koalisinya itu plusnya double-double. Plus ini ada kekuatan partai politik yang belasan jumlahnya. Lalu endorsement dari Pak Jokowi. Endorsement itu juga tentu saja jangan-jangan berkorelasi dengan berbagai macam mobilisasi dari intervensi kekuasaan itu. Yang mana tentu saja ya kita melihat betul bahwa ini mengganggu pergerakan di lapangan. Oleh karena itu saya rasa majunya Pak Andika dan Pak Endi ini kan kita bisa membaca sebenarnya trennya dari survei. Ini sama dengan di Banten Mbak Putri. Di Banten itu surveinya 1 minggu, 2 minggu terakhir sebelum coblosan itu angkanya sangat tinggi, 60 sekian %. Lalu Pak Andika dan Mas Hendi juga 1 minggu terakhir, angkanya juga sangat tinggi. Ini bahkan mengungguli Pak Lutfi dan Gus Yassin. Tetapi kan tiba-tiba ini berbeda jauh hasilnya dengan apa yang menjadi hasil quick count dari setidaknya berbagai lembaga survei yang kita lihat pasca pencoblosan. Ada anomali apa di sini? Artinya kan ada pergerakan yang sedemikian masif dan kita mencatat bahwa pergerakan yang masif ini variabelnya ini mayoritas bukan berasal dari partai politik. Tapi dari kekuatan lain yang dimobilisasi oleh sumber-sumber yang non-konstitusional, sumber-sumber negara yang harusnya mengayomi semua. Nah ini kami sedang melacak. Ini sebenarnya bermuara pada apa? Bisa diperjelas, dan kami merasa muaranya ya bisa dipetakan. Iya, bisa diperjelas bukan partai politik. Kemudian siapa yang bergerak itu, yang mengkondisikan semuanya, yang bergerak secara menyeluruh? Yang muaranya pertama adalah dari ambisi kekuasaan. Maka saya tadi mengingatkan tentang bagaimana peristiwa peringatan darurat itu harus diingatkan ke publik.
bahwa berbagai wilayah di Indonesia, berbagai provinsi di Indonesia itu diupayakan, dikondisikan untuk memunculkan calon-calon tunggal di berbagai daerah. Yang itu calon itu adalah bagian yang dekat dengan Pak Jokowi misalnya. Nah dalam konteks itu saya rasa maka hasil dari pilkada ini menjadi tidak terlalu mengejutkan bagi cukup banyak masyarakat yang kritis untuk melihat bahwa pengondisiannya betul-betul terjadi. Nah ini nyambung dengan berbagai catatan yang kami temui selama pilkada berlangsung, betapa kemudian instrumen-instrumen negara itu digunakan dan berbagai macam intimidasi, mobilisasi terjadi di lapangan, sehingga pilkada ini menjadi kekurangan makna. Maka kami ya berharap betul bahwa akan ada upaya untuk mereparasi itu, tapi bagaimana caranya? Nah ini yang sedang kita lakukan langkah-langkah untuk memastikan agar setiap suara rakyat terhitung dengan baik, kita menghormati real count nanti dan apa yang diputuskan oleh KPU, tetapi secara proses, secara prosedur, ini banyak sekali situasi yang menjadi catatan kami PDI Perjuangan hari ini. Itu Mbak Putri. Baik, Mas Seno, terima kasih sudah bergabung, sudah memberikan informasi kepada kami. Menurut PDIP, apa yang membuat kemudian PDIP atau wakilnya ini tumbang di kandang mereka sendiri? Nanti kita akan bedah bersama juga dengan para narasumber lainnya. Tapi sayang sekali Mas Seno sepertinya harus meninggalkan perbincangan ini karena waktunya begitu terbatas untuk bisa mengikuti kegiatan lainnya. Sekali lagi terima kasih Mas Seno. Nah kita juga sudah tergabung dengan Pak Nur Hidayat Sardini selaku Ketua Departemen Politik Universitas Diponegoro atau yang kita juga punya panggilan akrab Pak NHS. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak NHS. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama senior kita, Baik, ya Pak NHS, apa sebenarnya yang terjadi? Anomali apa? Tadi juga sempat dipertanyakan oleh Mas Seno, anomali apa ketika kemudian suara dari Andika dan Hendrar Prihadi ini sempat pada survei-survei menjelang pencoblosan ini agak meningkat begitu, tapi ketika kemudian pencoblosan hasil dari hitung cepatnya terjadi perubahan yang luar biasa. Catatan dari PDIP sendiri, bagaimana kemudian Pak NHS melihatnya? Pilkada, pemilu, sama seperti juga sepak bola, selalu ada yang menang dan selalu ada yang kalah. Dalam cara antara klub sepak bola yang kaliber Liverpool, MU, dan segala macam, lalu kemudian tiba-tiba kalah dalam angka perolehan suara, tentu menimbulkan pertanyaan. Saya meneliti pertama karena memang persiapan PDIP ini relatif terlambat ya. Yang buat saya itu seharusnya dia sebagai pemenang pemilu juga pada sejak awal harus punya mental sebagai pemenang pemilu. Itu yang kayaknya dilewatkan. Dan jangan lupa bahwa Lutfi juga sudah 5 tahun terakhir sudah kampanye dalam tanda kutip karena jabatan dia ada di Semarang sebagai Kapolda. Tetapi di balik itu patut juga kalau PDIP misalnya tadi Mas Seno juga sampaikan bahwa terjadi buat saya ya tadi ya anomali ya karena hasil quick count itu sangat-sangat tipis sekali sementara ya undecided voters juga masih tinggi 43, sekian kalau kita mengacu pada survei Litbang Kompas. Nah memang laporan-laporan kualitatif saya juga dapatkan dari teman-teman jaringan saya mantan-mantan penyelenggara pemilu memang ada sebagaimana tengarang pada bagian tertentu yang disampaikan oleh Mas Seno. Memang ya ada keterlibatan aparat ya, lalu kemudian ada ya istilah saya adalah carrot and stick ya. Carrot itu mortal, jadi iming-iming, lalu stick adalah intimidasi. Tapi ini semua kan baru kualitatif ya, harus dibuktikan. Saya konfirmasi kepada jajaran Bawaslu apakah mendengar, menyimak seperti ini. Mereka bilang tidak. Nggak ada apa-apa, nggak ada laporan. Menurut saya di awal juga kecewa sekali dengan Bawaslu Jawa Tengah dan Bung Eki juga tahu bahwa saya adalah ketua Bawaslu RI pertama. Sehingga bisa menangkap gelagat yang ada di lapangan yang kemudian tidak terrefleksikan di dalam penanganan pelanggaran. Nah, itu juga aneh. Nah, tetapi memang kaliber ya, jadi gini, sejak tahun 99 PDIP itu selalu memenangkan perolehan suara di Jawa Tengah, pileg ya. Yeah. Pilpres hanya dikalahkan pada waktu Pak SBY tahun 2004 sampai 2009. Nah, tetapi di situ figur Pak SBY sangat kuat, gitu ya. Jadi artinya bahwa seseorang untuk bisa mengubah secara drastis terhadap orientasi pemilih itu memang diperlukan dalam istilah saya adalah the Big Bang. Tapi Big Bang ini dimulai dari atau berangkat dari dipicu oleh magnetika dari figur. Nah, figur
yang saya lihat dengan angka elektabilitas 28, sekian, menurut saya kalau dari sisi hitung-hitung kalkulasi elektabilitas versus kekuasaan itu tampaknya memang aneh. Kalau tidak kemudian selisihnya itu tidak terlalu signifikan. Sedangkan ukuran yang pertama adalah ukuran survei tadi, itu kemudian hasilnya cukup lumayan di luar di luar margin of error. Nah, saya kira kalau PDIP dan partai dan pendukungnya menyatakan keanehan itu tidak bisa disalahkan juga karena tidak ada the big bang yang memanetika ya figur ini. Karena figur ini buat saya Pak Lutfi biasa-biasa aja yang kemudian tidak cukup untuk meyakinkan. Okay. Tapi namanya pemilu kan hasil dari pendekatan. Nah, pendekatan kepada pemilih terutama itu yang tampaknya dilakukan oleh paslon pemenang ini, calon pemenang ini. Baik. Dan saya kira itu wajar saja ya. Oke, saya kira itu. Pak NHS, bicara mengenai tokoh, memang mungkin yang terlalu menonjol bukanlah tokoh yang berkontestasi, tapi bagaimana dengan tokoh yang memberikan endorse? Seperti Pak Jokowi mungkin ini menjadi faktor penting, faktor kunci yang membuat kemudian banyak sekali suara beralih kepada pasangan Lutfi dan juga Taj Yassin. Pak NHS? Ya, saya menduga ada kontribusi yang cukup signifikan dari Pak Jokowi di bagian-bagian tertentu. Dan Jawa Tengah memang tampaknya agak berbeda dengan DKI. Kalau endorser dari DKI itu kan banyak tuh. Ada selain tokoh-tokoh termasuk juga Anies, ada Ahok. Tetapi di Jawa Tengah yang paling endorser yang paling signifikan buat saya adalah Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya di hasil riset yang oleh Kompas itu sebenarnya Pak Jokowi tidak terlalu signifikan untuk Jawa Tengah mengendorse gitu ya, setahu saya. Nah memang ada pertanyaan, tetapi buat saya magnetika orang baik terhadap Lutfi maupun terhadap Andika, buat saya nggak terlalu signifikan gitu ya. Artinya bukan luar biasa. Tidak sebanding dengan Pak SBY pada pemilu 2004, ya, yang itu betul-betul melakukan the big bang istilah saya. Baik. Nah itu saya kira magnetika itu tidak tampak. Baik. Saya kira perlu ada dibuka penjelasan lain mengapa seperti itu, dan tampaknya kita sedang PDIP tadi Mas Edo juga sudah sampaikan bahwa kemudian dia akan menginvestigasi hal-hal lainnya, dan saya berharap sebenarnya Bawaslu bisa masuk dalam soal ini karena dia punya seluruh perangkat yang diperlukan. Iya, iya. Mengenai dukungan dari Pak Jokowi, sepertinya Mbak Eke juga punya catatan. Atau jangan-jangan ini karena Bu Mega nggak ikut kampanye akbar dari masing-masing pasangan calon. Maksud saya dari pasangan calon yang ada di Jawa Tengah ini, jangan-jangan Bang Eke. Tapi nanti Bang Eke, kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali juga kita sudah ada narasumber berikutnya. Bang Mardhani Alisera juga sepertinya sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Mardhani. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ege, Ya, Mas Arbini, Putri, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ini harusnya cagup saya buat DKI ini ya harusnya. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan para narasumber tentunya, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Selain bicara mengenai bagaimana hasil dari hitung cepat di Pilgub Jawa Tengah, kita juga bicara mengenai Jakarta. Ada Bang Mardhani di sini. Bang Mardhani, memang hasil real count dari KPU belum dikeluarkan ataupun juga penghitungan berjenjang. Ini masih berdasarkan dengan hitung cepat. Tapi kabarnya juga dari pihak internal Mas Pram dan Bang Rano ini sudah bisa mengklaim bahwa mereka menang satu putaran. Bang Dhani. Yang pertama tentu diucapkan selamat kepada Mas Pram dan Bang Rano ya karena suaranya di atas ridho. Yang kedua, apakah satu atau dua putaran? Menurut saya kita tunggu keputusan KPU karena quick count kah, real count kah, sirekap monggo boleh dilihat, tetapi keputusannya ada di rekapitulasi berjenjang yang ada di KPU. Nanti mungkin tanggal 6 atau 7 Desember kita sudah bisa tahu kira-kira satu putaran atau dua putaran. Begitu Mbak Putri. Baik, dari hasil ini apa Bang kemudian yang bisa terlihat? PKS sudah tidak dikdaya lagi di Jakarta Bang. Kalau angka 40% itu di atas angka PKS ya. PKS kan kemarin 18%. Dan kami bahagia. Kader, simpatisan bekerja keras memenangkan Ridho, tapi memang faktor Mas Anies yang sangat aktif, unpredictable. Tadinya kami berharap netral gitu loh, tapi ternyata seminggu terakhir kalau saya nggak salah agak ngebut kampanye buat Mas Pram.
Jadi itu tidak kami nggak ngira gitu, Mbak Putri. Baik, Bang Mardhani mengatakan, mengakui bahkan ini faktor Anies juga bisa menjadi faktor kunci untuk mengantarkan kemenangan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Rano ini, Bang Ege. Saya setuju, karena kalau nggak salah nih ini Ustadz Mardhani Alisera ini dulu ketua tim sesnya Anies, jadi dia tahu persis di mana Anies bekerja, di mana Anies dapat dukungan. Tapi mau begini, saya mau merangkai dengan mengatakan di 5 provinsi besar ini kan seperti Turki, habis menang pemilu presiden, lalu bagaimana dengan provinsi besar Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, itu PDI Perjuangan relatif terlambat loh untuk mengusulkan calon-calonnya. Coba yang paling betul-betul terlambat tuh Jawa Barat ya. Hitungan jam sebelum penutupan pendaftaran gitu. Nah, Pramono juga menunggu hasil MK baru ya. Kemudian Risma demikian juga. Nah, maksud saya para kompetitornya itu sudah lebih dulu bekerja. Kalau dibandingkan Jawa Tengah tadi ya, Pak Nur Hidayat itu kan mereka sudah bekerja dari awal gitu ya. Ditambah lagi kompetitornya tadi saya sebutkan Sudaryono malah bergabung pada saat akhirnya. Termasuk juga di Banten misalnya, Andra Soni itu sesudah ditunjuk oleh Pak Dasko atau Bang Dasko itu dia sudah bekerja. Baru kemudian akhirnya bisa mendapat dari PDIP dan didukung oleh Golkar sama dengan Pramono. Nah, balik ke Jakarta, saya mau mengatakan agak menarik begini, Bang Mardhani Alisera dan para pemirsa, kalau lihat 2 gambar di sini, algoritma rasa, kata kunci penting dari semua pemilu di dunia dalam politik modern ini, itu dapatnya memang ke Pramono dan Dul. Rano. Ya, Betul, Rano. Bang Ya. Dul, Karena Bang apa Rano. lihat ya? Kenapa, Bang? Gubernur-gubernur DKI yang lama coba lihat. Ali Sadikin, Bang Yos, Foke, bahkan puncaknya itu di Ahok gitu ya. Anies agak sedikit kalem ya. Tapi mereka rata-rata itu bicara apa adanya, terus kemudian menyampaikannya kadang-kadang agak marah, agak keras gitu ya. Kalau Artinya kita bicara mengenai karakter calon pemimpin, Iya. yang mana yang lebih mewakili Jakarta? Lihat Jakarta nih, lihat gambarnya ini nih ya. Gambar Mardhani Alisera begitu juga tuh. Iya, ini Jakarta gitu. Kembali dibutuhkan kocak, jenaka, gembira ya. Dengan lagunya juga, dengan warna oranyenya juga ketika misalnya, nah lagi-lagi pilkada tiba-tiba sesudah pilpres ya. Lalu muncul Anies nggak jadi maju ya. Bahwa itu soal internal dengan Pak Prabowo sebelumnya saya nggak tahu itu ya, ada janji apa gitu. Jangan-jangan kita setuju juga dengan Pak Prabowo, tapi intinya dia nggak jadi maju. Nah, pada saat terakhir ngebut. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwa Ahok juga ikut masuk. Nah, jadi ada yang mengatakan ketika Anies masuk ada golongan tertentu yang pergi. Ketika Ahok masuk ada golongan tertentu yang pergi. Ini kan Bang Mardhani Alisera ya, ini pada detik-detik terakhir ini bergerak, walaupun yang mau saya katakan secara umum di dunia pada saat ini Trump juga kemenangannya begini. Jadi ada sekelompok orang yang mulai melek politik itu tetap akhirnya mencoba memikirkan yang baik, ya, apa yang baik bagi bangsa. Kalau yang lain yang pendidikannya relatif agak lebih rendah, tinggal di luar perkotaan, kecuali Jakarta ya, itu mereka relatif ke arah tertentu. Nah di Jakarta, kelihatannya kita harus catat nih Bang Mardhani Alisera supaya nggak salah. Data terakhir itu ini adalah tingkat partisipasi paling rendah sepanjang sejarah pilkada di DKI Jakarta. 10 tahun sebelumnya putaran pertama 62%, yang kedua 66%. 5 tahun yang lalu putaran pertama 77, yang kemudian yang kedua juga sekitar 77%. Sekarang katanya yang tidak ikut memilih itu sampai 46,95%. Betul, cukup tinggi. Nah, menurut saya di sana tuh tempat yang berlabuh orang-orang yang barangkali semula sudah ada ke sini, terus lama-lama, oh kok si ini masuk ya? Oh kok si ini jadi ikut masuk ya gitu. Karena nggak mau menerima, akhirnya ada 2 pilihan. Tidak datang, walaupun tadi ya ada hal-hal kebosanan politik, tiba-tiba TPS-nya dipadatkan, atau mereka malah memilih yang nomor 2. Itu jadi sehingga suaranya juga cukup melejit sampai 10%. Ini di luar bayangan, bahkan di luar bayangan dari para calonnya sendiri. Iya, 3 hari sebelumnya saya juga sudah mengatakan ini akan sampai 10% ini. Karena memang tadi Bang Mardhani Alisera itu orang berpindah ya karena merasa nggak nyaman di sini. Kok ada itu yang masuk ya? Oh akhirnya ini yang masuk ya. Terus mereka bergerak. Gitu. Oke, faktor-faktor ini sudah dirangkum oleh Bang Ege. Silakan sebelum nanti kita ke Pak HNS juga. Tapi Bang Mardhani terlebih dahulu, pandangannya atas apa yang disampaikan oleh Bang Ege. Bang Mardhani silakan. Prof. Ege selalu rasional, saya 100% setuju. Jadi memang pilkada DKI ini kan ada banyak anomali ya. Mas Anies yang harusnya maju, tidak maju. Kemudian Pak Ridwan Kamil yang mestinya di Jawa Barat tiba-tiba geser ke Jakarta.
Mas Pram juga turun di akhir, kemudian di akhir ada banyak sekali pergerakan, Pak Jokowi turun, tiba-tiba ada Mas Anies turun, dan lain-lain. Buat saya tetap pemenangnya adalah warga Jakarta Oh iya, yang ya itu tadi ya. punya kemampuan yang rasional untuk memilih. Angka ketidakhadiran yang Prof. EG tadi bilang 46%, buat saya itu bagian dari protes yang senyap dari warga Jakarta karena Ya. ada banyak harapan mereka menyaksikan kontestasi among the best menjadi kontestasi yang buat mereka jadi agak merisaukan. Jadi ini pelajaran, tetapi lagi-lagi dengan hampir 60% data yang saya dapat justru 61% yang hadir tetap warga Jakarta rasional, kecewa wajar, tetapi memilih tetap dijalankan dan ada kuda hitamnya tadi, Mas pasangan Dharma Kun dari 5% ada yang 3% naik jadi 10%. Buat saya itu sebuah fenomena menunjukkan kedewasaan berpolitik warga Jakarta. Oke, baik Pak NHS, melihat hal ini bagaimana Pak NHS? Ternyata PDIP tidak meraih kemenangan di kandangnya, tapi malah kemudian meraih kemenangan di Jakarta, sebuah anomali yang tadi disinggung oleh Mas Seno, Bang Egy juga, kemudian juga barusan Pak Mardhani. Silakan Pak NHS. Dari seluruh peristiwa yang menyertai pilkada ini, ada satu faktor yang tidak terjadi di pilkada-pilkada sejak Juni 2005. Introduksi pilkada kita pasca reformasi adalah faktor seorang mantan presiden punya keterlibatan yang lebih intens dan praktikal di lapangan. Dan tampaknya itu jadi variabel yang cukup menggoyang-goyang dari anomalitas terhadap soal itu. Karena pada peristiwa-peristiwa pilkada di Indonesia pada masa-masa lampau sejak 2005 itu, faktor ini relatif tidak berubah variabelnya. Variabelnya adalah internalitas partai, konflik partai, ya, saling klaim antar dukungan, ya, kemudian mahar. Itu tradisi yang sudah pernah sempat terjadi dalam pilkada sejak 2005 hingga beberapa waktu yang lampau. Tetapi sekarang ditambah dengan variabilitas Pak Jokowi. Apa maknanya? Karena hampir semua proses kandidasi sangat tergantung oleh soal ini. Kenapa misalnya partainya Pak Sera itu juga Pak Mardhani juga ikut dalam sekundan itu, ya, sekedar sepenarian, dan hampir semuanya faktor itu oleh karena Pak Jokowi. Di DKI jelas, Banten, kemudian di Jawa Tengah, apalagi terlebih di Jawa Timur ada faktor itu. Ini agak menarik karena variabel ini bisa aja tahun depan, ya, itu bisa diproyeksikan sebagai cara atau tahun 5 tahun ke depan 2029 sebagai cara, sebagai batu pijakan untuk mana tahu ada kandidasi dalam soal ini di Pilpres 2029. Nah, buat saya satu yang paling hilang dari pilkada ini adalah makin jauhnya semangat penerapan politik desentralisasi di Indonesia. Karena pilkada itu adalah desentralisasi, dia harus masyarakat setempat yang punya hajat yang lebih besar. Tetapi tampaknya itu di dalam tanda kutip saya harus mengatakan soal ini dirampas oleh partai-partai besar dan sekundan yang menyertai terhadap semuanya sangat tidak menyisakan apapun terhadap masyarakat di daerah. Jadi artinya pilkada kali ini gagal dalam menerapkan politik desentralisasi. Dan saya kira itu ratapan kita yang paling sedih terhadap keadaan kita sekarang. Dan tampaknya memang kecenderungan satu dekade terakhir kembali pada resentralisme pembangunan. Jakarta memainkan peranannya sangat penting dan nyaris tanpa menyisakan local genius, ya, terhadap daerah. Catatan saya begitu, Mbak Putri, terhadap pilkada kita 2025 sungguh menurut saya sangat menyedihkan karena tujuan utama dari digitalisasi makin jauh saja. Oke, baik. Sebelum nanti hal yang menyedihkan ini juga diberikan pandangan oleh Bang Mardhani dan juga Prof. EG, tapi Pak NHS, bagaimana melihat kemenangan PDIP di dua tempat ini atau hasilnya berbeda, kalah di kandang kemudian juga menang di Jakarta, apa pengaruhnya untuk PDIP sendiri kalau menurut Pak NHS? Ya, ada faktor internal yang tampaknya sudah saya tadi sampaikan ialah PDIP tadi juga sempat dikritik oleh Bang EG. Ya.
adalah persiapan internalitas PDIP yang buat saya itu sangat terlambat. Kedua, karakter PDIP setelah selama ini gitu ya, bahkan itu merepetisi terhadap Pilpres yang lampau adalah dia tidak mampu menjadi driving force terhadap politik, padahal dia adalah pemenang pemilu, wabil khusus di Jawa Tengah, dia adalah pemilik mutlak dari perolehan suara pileg. Dan sepanjang 99 sampai sekarang dia tidak terkalahkan. Dan karakter itu tidak tampak. Dia karakternya bukan sebagai pemenang. Tapi justru ingin menjadi korban tampaknya. Dan saya kira itu kesalahan yang buat saya, kekeliruan yang buat saya itu sangat menentukan terhadap format itu. Padahal harus percaya diri bahwa dukungan PDIP di Jawa Tengah ini cukup kuat gitu ya. Dan simpatisannya, jadi sekitar 12 sampai 22% itu anggota PDIP, tetapi sisanya adalah simpatisan yang lebih dari 30%. Nah, karena tidak mampu meyakinkan itu, pada saat bersamaan Lutfi sudah bekerja dalam 5 tahun terakhir paling tidak, dia memang turun kemana-mana seperti model Pak Jokowi. Ya, buat saya itu jadi penyebab yang cukup penting, di samping juga endorser dari Pak Jokowi. Baik, pernyataan penutup juga sekaligus juga bisa diberikan komentar tadi. Ada yang menyedihkan, ironis yang dipandang oleh Pak NHS. Ya, lagi-lagi saya nggak tahu siapa kreator bahwa pemilu daerah serentak ini harus ada sesudah pemilu presiden. Pada waktu dulu kami maju ya di MK itu pemilu nasional serentak presiden, DPR dan DPD harusnya ketika ada diskusi itu harusnya 2 tahun kemudian, 2,5 tahun kemudian. Tapi akibatnya seperti itu. Jadi ada keinginan dari yang menang pemilu, apalagi punya program besar. Ini kan makanan bergizi gratis ini program besar, mendasar bagi negara kita. Itu dia harus menjamin bahwa kemudian juga kepala-kepala daerah lain itu bersama-sama dengan dia untuk melaksanakannya gitu. Nah, ternyata terbukti. Ditambah lagi saya setuju bahwa memang ini PDI Perjuangan terlambat. Kalau kita mengambil 2 kasus ini ya terlambat, tetapi kemudian di Jakarta bisa menjadi lain. Nah, saya hanya agak berbeda pendapat soal endorsement dari tokoh-tokoh tertentu, khususnya mantan presiden misalnya. Jadi kalau bicara Jawa Tengah, mudah-mudahan ada yang bisa tracking ya. Itu misalnya kan ada persoalan tadi katanya endorser dan bansos. Jadi kita harus lihat endorser plus bansos hasilnya apa, endorser saja tanpa bansos gimana, bansos saja tanpa endorser gimana. Lebih efektif mana? Iya, karena gini bisa saja seakan-akan endorser padahal sebetulnya ini adalah bansos yang lebih bekerja. Itu secara ilmiah saja. Nah, balik ke Jakarta, saya juga agak berbeda ketika mengatakan Pak Jokowi itu kan memang tidak terlalu banyak turun di DKI ya. Malah saya mau berterima kasih kepada Pak Prabowo. Menurut saya dia presiden yang cerdas untuk tidak terlalu banyak mengendorse apapun ya dalam pilkada serentak ini, khususnya di Jakarta. Iya, karena baru saja berpidato untuk seluruh bangsa Indonesia termasuk yang tidak memilihnya. Sekarang kok tiba-tiba harus mengendorse. Itu menurut saya pilihan yang cerdas gitu ya. Nah, di dalam konteks Jakarta, kalau mau jujur, saya mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun Persija ya, karena ini 28 November 1928, sesudah pemilu malamnya mereka merayakan, antara lain di Bundaran HI. Yang mau saya katakan, jangan-jangan kehadiran itu ya, Ferry, ketua Jackmania sebelumnya, dan Diki, ketua Jackmania sekarang, pada kampanye akbar Pram dan Dul ini, itu jangan-jangan jauh lebih berarti dari endorser yang lain. Jumlah suaranya besar sekali di DKI Jakarta ya. Lebih bisa mencuri hati warga Jakarta ternyata. Mohon maaf. Teman-teman kita yang lain ini ya Pak Suswono dan Pak Bang Emil, Bang Ridwan Kamil ini Bang Emil itu relatif belum pernah loh saya lihat tampil bersama-sama dengan Jackmania. Pernah nggak Anda lihat satu panggung bersama bergembira bersama seperti warga DKI Jakarta dan semangat Persija pada saat ini gitu. Baik, terakhir penutup juga Bang Mardhani, silakan Bang Mardhani. Apapun hasil pilkada ini, rakyat sudah menentukan. Buat kami harus disyukuri. Kalau ada yang menang, kalau ada yang kalah, ambil pelajarannya. Khusus untuk Jakarta, doanya 2 putaran. Kalau 2 putaran Ridho menang, insya Allah. Nah, tetapi masukan semuanya adalah yang terbaik rakyat yang menang. Bahwa kemudian kita perlu revisi, buat saya semua temuan bisa menjadi masukan, tapi kita akan bahas itu di DPR segera. Baik, kita akan terus tunggu bagaimana hasil nanti penghitungan berjenjang 5 tahun lagi ini ya, Mardhani Alisera ya. Gup atau Wagub. Oke, Bang, sudah dapat suara nih Bang Mardhani. Sudah dapat request dari Prof. Ege. Prof. Ege, terima kasih. Sama-sama, Bang Mardhani, terima kasih. Pak Nur Hidayat Sadini juga terima kasih sudah meluangkan waktunya semua narasumber untuk memberikan pandangannya dalam perbincangan kita malam hari ini. Sehat-sehat semuanya.
seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan terus tunggu bagaimana hasil penghitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU di masing-masing provinsi, kota, ataupun juga kabupaten. Dan